nabiyika Muhammadil akram wa nurikal a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang barusan kita mendengarkan khasaisul ummah Muhammadiyah, yang mana guru kita Habib Hasan selalu mengajak kita untuk mendengarkan kalam-kalam salaf. Kita bilang orang soleh yang menerangkan khususnya ini kekhususan dan keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Agar apa? Agar kita ini selalu bersyukur kepada Allah dan harus tahu diri. Bersyukur ini kita menjadi umatnya Rasulullah, menjadi umat yang terakhir hidup di zaman dan paling awal masuk ke dalam surganya Allah. Apalagi keistimewaannya umat Nabi Muhammad, dia orang yang kaum yang mana, umat yang mana paling dicintai oleh Allah dan paling dikasihi oleh Allah. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala sayang dia sama dia doang, akan tetapi malaikat juga sayang. Malaikat sayang juga sama umatnya Rasul. Apa salah satu contoh malaikat juga sayang sama dia? Salah satunya ente buat dosa, ente buat pahala, berbuat amal saleh. Malaikat apa? Raqib atid buru-buru nyatet amal saleh. Akan tetapi kalau ente ya fulan ente buat dosa pada Allah, malaikat apakah malaikat langsung buru-buru nyatet amal buruk? Enggak. Nunggu 6 jam. Nunggu 6 jam baru dicatat. Sambil nunggu 6 jam ini malaikat bilang apa? Kapan nih hamba Allah umatnya Nabi Muhammad beristighfar? Kapan nih hamba Allah umatnya Nabi Muhammad ini ketika dia melakukan dosa, kapan dia minta ampun? Nyampe anak 6 jam baru anak tulis. Itu saking sibuknya malaikat Raqib atid. Dan itu pula ketika amal soleh telah dicatat, tercatatlah 10 kebaikan. Dan ketika amal buruk telah dicatat, maka amal buruk tersebut tercatat 1 dosa. Apalagi ketika ente berbuat amal soleh tiap harinya, beribu-ribu amal soleh yang dicatat oleh malaikat Raqib. Dan ketika ente berbuat yang namanya dosa, itu tunggu dulu 6 jam. Nunggu ente taubat kepada Allah, nunggu ente istighfar, baru dicatat. Itu pun dicatatnya cuma sekali, 1 dosa. Ini adalah tanda kekhususan umatnya Nabi Muhammad. Dan juga perbedaan antara umatnya kaum dulu, umat-umat Nabi terdahulu, dan umat-umat Nabi sekarang jauh. Karena umatnya Rasulullah ini umat yang paling lemah, yang nggak bisa tidak kuat, tidak strong, tidak namanya bertumbuh besar. Beda dengan umat-umat zaman dulu. Kita lihat kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud, ada namanya kaum Samud, yang mana mereka ini mengukir gunung, mengukir istana lewat gunung yang terbesar di Yaman, diukir menjadi istana. Tuh, apalagi di zaman Nabi Musa
Kaum-kaumnya Fir'aun membangun istana-istana yang lewat batu. Jadi istananya ini kehebatan orang-orang dulu yang mana mempunyai fisik yang kuat, stamina yang kuat. Sedangkan kita umatnya Rasulullah yang lemah, badan kecil, apalagi mereka ini tidak. Mereka ini khususnya umatnya Nabi Muhammad mempunyai kekhususan. Umat zaman dahulu ketika berbuat dosa nanti dicatat di depan rumahnya. Oh, si fulan habis berbuat dosa. Contoh habis nyuri barang dari rumah temannya, dicatat di depan rumahnya. Sehingga orang-orang lihat keburukan orang tersebut. Contoh, si fulan berzina dengan si fulan. Kelihatan. Ini orang malu. Ini orang habis berdosa, kelihatan. Apalagi ini orang habis bunuh si orang. Dilihat sama orang-orang sehingga ini orang malu. Sampai kapan? Sampai orang tersebut dia ini bertahun sehingga semua itu akan dilihat. Ini orang-orang dulu. Beda dengan orang sekarang. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menutupkan aib-aib dengan seindah-indahnya. Ente berbuat maksiat yang mana cuma ente berhukum yang akan tetapi saking bodohnya kita hadirin, Allah Subhanahu wa taala udah menutup aib ente seindah-indahnya penutupan ente umbang. Oh bro, gua habis ngelakuin ini bro. Lu gak ngelakuin ini ya. Dibuka aib itu sehingga orang-orang tak. Allah sudah menutupi aib-aib mereka. Tapi dia bukan aib dia sendiri. Alhamdulillah. Ini adalah keutamaan khususnya umatnya Rasulullah. Maka hadirin, yang perlu kita lakukan apa? Bersyukur. Orang zaman dahulu punya sholat ribuan sholat. Kalau pengen melakukan maksiat langsung diadab. Lah kita hadirin yang dimana Rasulullah sebelum wafat mau menyampaikan umatku yang dimana Rasulullah udah berucap, udah bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku ini masuk surga kecuali orang yang nggak mau masuk surga. Mau tuh mau jalan-jalan, mau ke wahana permainan, butuh yang namanya dia itu namanya modal, tiket. Dia beramal saleh, dia ngerjain apa-apa yang membuat dia dapat tiket dengan duit. Akhirnya dia masuk, Pak. Kalau nggak mau, dia apa? Dia nggak bakal masuk namanya wahana permainan. Akan tetapi dia ini ngelakuin yang namanya rene yang sudah dijelaskan kemarin. Dia melakukan yaitu namanya sunnah-sunnah Rasulullah, nawafil. Dia mendapati yaitu tiket namanya tiket VIP. Jadi nggak usah pakai ngantri lagi, langsung masuk ke permainan. Begitu pula hadirin, udah punya orang dalam. Siapa orang dalamnya? Rasulullah, Habibul kasihnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Rasulullah melewati malaikat Jibril apa? Aku tidak akan pernah mengecewakan yang ada pada
ngecewain kamu, apalagi umat ya Rasul. Ini tanda bahwasannya kita ini perlu bersyukur. Dengan apa kita bersyukur? Dengan kita ini selalu patuh dan taat kepada Allah, mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasul, dan juga harus tahu diri. Nah ini tahu diri dalam bidang apa? Tahu diri kalau kita ini jangan petantang-petenteng atau mentang-mentang kita ini menjadi umat Nabi Muhammad, kita di semena-mena. Kita tahu umatnya Rasulullah di umat yang akan bakal didapat syafaatnya Rasulullah, umat yang pertama masuk surganya Allah, umat yang mana gampang ingin mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari seperti aulianya Allah, umat yang mana punya banyak keutusan di umatnya Rasulullah ini. Dia ini petantang petenteng, dia ini berlaku mulia, sehingga dia ini semena-mena dia tahu bahwasannya dia ini umatnya Rasulullah, dia nggak mau bela sama Tuhan, dan ini dia nggak tahu diri. Damanya dia abah dia nggak mau masuk surga. Namanya harus selamat itu harus beli, namanya modal, jelas. Dan mau punya kedudukan yang tinggi, yang punya istana yang besar, bidadari yang banyak, apalagi minum telaga kausar yang banyak dan yang lain-lain, kenikmatan surga, dia harus yang mengerjakan yang namanya nawafil, tapi dia semena-mena. Dia itu tidak tahu diri sehingga dia ini melalaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan dia ini menggampangkan apa-apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada dia. Disuruh sholat jamaah malah main game, disuruh orang tua pergi belajar, dia malah nongkrong. Apalagi disuruh kebaikan, dia malah dengerin hawa nafsunya. Nah ini perlu kita introspeksi dan ini nasihat buat anak dan buat antum semua. Allah udah jadi kita umat Nabi Muhammad, kita udah bersyukur. Ente ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah, itu mah semua orang punya. Lihat teman-teman kita yang sesama makan nasi, yang sesama bisa berbahasa, yang sesama bisa melihat yang lain sejenis dengan kita, dia nggak bisa seperti kita, nggak bisa mengucapin asyhadu an la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Dia bisanya apa? Nyanyi. Dia bisanya apa? Konser. Dia bisanya apa? Dan yang lain-lain. Dan ini beda dengan kita. Rasulullah mengajari kita untuk selalu bersyukur. Dan kita orang-orang yang khawasil ummah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu. Dan mesti tahu diri. Dengan tahu diri ini kita itu menuntut ilmu, kita tahu di baru sang Rasul Ummah Muhammadiyah Abu Yasir Muhammad bin Al-Maliki mengasih tahu kita jangan pernah kita ini sekali-sekali ngeremehin yang namanya sholat berjamaah. Jangan pernah kita ini ngeremehin kita jarang aja di majlis. Dan ini semuanya mempunyai derajat-derajat masing-masing yang akan membawakan kita kebahagiaan di dunia di akhirat nanti kelak. Maka dari itu hadirin, saya semoga semuanya kita yang hadir di sini, semuanya kita insya Allah bisa yang namanya menjalankan kebaikan semuanya di tiap hari ini. Intinya hadirin, jangan pernah kita merasa sombong dan bermales-malesan dan tidak tahu diri. Maka hadirin selalu isi kekosongan kita dengan hal-hal yang bermanfaat yang telah diajarkan as-salafun saleh.
seperti yang telah diajarkan oleh junjungan kita baginda Maulana. Semoga yang hadir di sini semuanya bisa mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat.